Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami dan di sini ada Ustadz Lukman. Dan di sini ada Bro Suhardi seperti biasa. Ini narasumber segala permasalahan, segala urusan. Malu gada. Ya. Oke, kebetulan Ustadz Lukman ada kejadian nih di YouTube lagi trending juga, yaitu bom bunuh diri. Kalau misalkan saya tanya, tanggapan Ustadz Lukman perihal kejadian itu kira-kira seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira amma ba'du. Ya. Untuk perihal bom bunuh diri, jelas itu dilarang oleh agama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, baik ya, dan rahim terhadap kalian. Dan banyak sekali redaksi di hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwasanya bom bunuh diri itu dilarang di dalam agama. Salah satunya diantaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka dia di hari kiamat akan disiksa sesuai dengan bagaimana cara dia membunuh dirinya selama dia di dunia. Mungkin itu dari beberapa redaksi di dalam ayat atau di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang menunjukkan pelarangan tentang bom bunuh diri. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah itu justru mereka itu melakukan hal itu membawa embel-embel agama. Kalau dari Bro Suhardi gimana? Nah begini, jadi di situ embel-embel agama itu ada dua di situ ya. Yang pertama itu pelaku membawa embel-embel agama Islam, kemudian sasaran tempat bunuh diri pun juga di dekat gereja. Ya. Ini menimbulkan suatu konflik, ya, konflik keagamaan antara Islam dengan Kristen. Seperti itu. Jadi di sini jelas yang hendak dibawa itu bukan hanya misi untuk bunuh diri, tetapi yang hendak dibawa justru untuk membuat suatu konflik antara dua agama, Islam dan Kristen, gitu kan. Kita tahu di Indonesia ini mayoritas Islam, kemudian Kristen pun juga banyak sekali gitu ya, penduduk yang beragama Kristen. Ini membuat suatu konflik, membuat suatu ketidakketenangan dalam sebuah negara. Kemudian saya justru melihat bom ini itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih gitu ya. Kalau fungsinya untuk dakwah, fungsinya untuk memengaruhi orang gitu, siapa sih yang terpengaruh? Justru nggak akan terpengaruh, tapi justru takut gitu ya. Kalau yang dimaksudkan untuk memerangi orang kafir, apakah perlu diperangi orang kafir dalam konteks keindonesiaan ini? Kemudian kalau untuk supaya orang kafir itu kemudian pindah atau masuk ke dalam ajaran Islam, itu saya kira enggak. Saya udah beberapa kali bertemu mualaf, beberapa kali membimbing mereka. Sampai saat ini pun saya belum pernah menemukan orang yang masuk Islam gara-gara gerejanya dibom. Itu yang perlu diperhatikan oleh teroris dimanapun mungkin ya. Itu nggak efektif. Cara-cara seperti itu justru akan menjerumuskan dirinya kepada kesalahan-kesalahan, menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang tidak diridhoi Allah, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Lukman tadi. Seperti itu kalau pandangan saya. Tapi ada nggak sih kemungkinan nih, misalkan sebetulnya niat dia itu baik, hanya apa ya, mungkin karena bertemu dengan orang yang salah, akhirnya belajar sampai akhirnya pemikirannya sampai ke arah situ. Karena kan setahu saya orang-orang yang melakukan itu tuh mereka berpikir jaminannya tuh surga gitu. Nah, itu gimana kalau misalkan ternyata mereka tuh berpikirnya seperti itu, bahwa saya melakukan ini tuh justru untuk mendapatkan jaminan surga itu. Gimana kalau dari Ustadz Lukman? Baik, dalam menjalankan suatu agama itu tentunya kan, apalagi agama Islam ya, tentunya ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jangan semata-mata kita itu memahami ayat atau hadis secara konteks ya. Jadi kita harus melihat dari pemahaman orang-orang yang
diajarkan oleh para nabi, ya, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu para sahabat bagaimana berjihad di jalan Allah. Apakah ada di antara mereka yang melakukan bom bunuh diri ketika berperang seperti itu, ada atau tidak? Bahkan ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika itu, Ana lupa di dalam perang apa, ada seorang sahabat, ya, yang dimana dia dalam keadaan terluka setelah berperang, ya, lukanya sangat menyiksa dirinya. Kemudian dia singgah di salah satu pohon dan kemudian dia menusukkan dirinya sendiri, ya, di pohon tersebut. Ya, kemudian hal tersebut diceritakan oleh para sahabat yang lain dan diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bahwasanya orang tersebut berada di dalam neraka. Nah, jadi di dalam redaksi ini sudah jelas sekali bahwasanya itu sahabat itu saja sedang dalam jihad, ya. Itu saja tidak diperbolehkan, apalagi ini bukan dalam keadaan jihad sama sekali. Ya, jelas ini bertentangan dengan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi seperti itu. Kalau Bro Suwardi gimana? Dari sisi yang lain mungkin? Dari sisi yang lain, ya, kita jangan sampai terjebak kepada niat pelakunya. Kalau kita melihat niat pelaku, pasti semuanya baik. Kita kan biasa melihat, ya, kalau kita baca Quran dan seterusnya, itu ada orang pencuri, kemudian orang membunuh orang lain, itu juga punya suatu niat, ya. Kadang saya ini mencuri karena tidak punya uang untuk membeli makan untuk keluarga, saya ini membunuh karena kesal sama orang tersebut. Nah, itu kan artinya punya niat, ya. Masing-masing orang punya niat, hanya saja kita lihat lagi gimana caranya, ya. Caranya dalam mewujudkan niat baiknya itu seperti apa. Dan berikutnya, kalau niat teroris itu sebenarnya niat yang baik yang seperti apa gitu loh. Justru di situ bukan niat baik yang justru saya lihat, tetapi mereka orang-orang yang mudah terperdaya dengan janji-janji, misalnya ketika mengebom kemudian syahid dan seterusnya, itu mudah terperdaya. Kalaupun mereka mau ngebom, seharusnya mereka pergi ke negara-negara konflik gitu, ya, bukan di Indonesia yang damai, aman dan tentram gitu, ini, ya. Kalau gitu, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin lagi lihat tayangan ini, biar kita tuh nggak mudah terpengaruh. Kan bisa jadi sebenarnya kan ada orang yang mungkin imannya nggak kuat, ya, yang tadi sudah disampaikan sama Bro Suwardi. Jadi diiming-imingi ini, dikasih tahu ini dan dia langsung percaya, akhirnya mengikuti. Nah, kira-kira pesan-pesannya kalau dari Ustadz Lukman dulu? Ya, pesan dari saya untuk bom bunuh diri ini, ya, kasus ini, ya, pesan dari saya, perbanyaklah belajar ilmu agama dengan benar-benar memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan para sahabat. Karena Allah sendiri juga mengatakan di dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, apabila kalian mengaku mencintai Allah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bagi siapapun yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka hendaknya dia mengikuti jalan dari Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Dan ada kaidah yang mengatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Setiap tujuan, ya, al-ghayah la tubarrirul wasilah, setiap tujuan itu tidak semuanya membolehkan segala bentuk wasilah, ya. Jadi kalau tujuan kita baik, maka nggak mungkin kita melakukan hal tersebut dengan wasilah yang tidak diajarkan dan tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Sebagaimana tadi kata Bro Suwardi mengatakan, kalau kita mencuri dengan niat bersedekah, apakah itu semuanya dibenarkan di dalam agama Islam? Tentunya tidak. Tujuan kita baik, yaitu bersedekah. Cuman apakah wasilah dan perantara yang kita lakukan itu dibenarkan di dalam agama Islam? Tentunya tidak. Begitu juga bom bunuh diri, ya, dengan embel-embel berjihad fisabilillah, mendapatkan tempat di surga sana. Apakah
dengan cara tersebut dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dahulu. Yang tadi dimana jelas sekali redaksi di dalam hadis, di dalam Al-Quran, larangan untuk melakukan larangan untuk melakukan bunuh diri. Mungkin seperti itu pesan dari Nah, kalau dari Bro Suwardi gimana pesannya? Pesan saya bagi seluruh rakyat Indonesia, mungkin kita tetap damai, tetap bergandengan tangan. Jangan sampai terperdaya juga kita oleh aksi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian kita melakukan balas dendam dan lain sebagainya, atau menstigma orang-orang dengan stigma yang negatif, seperti misalnya umat Islam dicap sebagai teroris. Nah, itu jelas tidak benar, ya, itu jelas tidak benar, jelas sekali salah. Itu hanya oknum, dan oknum itu kan sedikit sekali, tidak sampai 1% atau 2%. Ya, jadi yang pertama itu jangan pernah menstigma umat Islam atau menstigma agama lain bahwa dia teroris. Itu hanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, pesan saya, jangan sampai masalah hidup Anda itu membuat kalian mudah terperdaya. Ya, kalau misalnya kita punya masalah apapun, kemudian untuk lari dari masalah ya tiba-tiba kita ditawari untuk menjadi seorang eksekutor dalam sebuah pengepungan dan seterusnya. Jangan pernah ikut, jangan pernah tertarik. Justru yang mengajak itu segera laporkan, ya, laporkan ke petugas dan benahi agama kita, ya, agama kita semua kita benahi. Jangan sampai ada masalah sedikit kemudian dengan iming-iming yang membuat kita merasa bisa lari dari permasalahan, malah justru kita terperdaya. Bukannya masalah itu selesai, justru akan menambah deretan masalah panjang kita di akhirat, ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu semua terjadi kepada kita. Jadi pesan saya bagi seluruh rakyat Indonesia, tetaplah hati-hati. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu aja ya. Terima kasih buat Ustadz Lukman dan Bro Suwardi, dan buat teman-teman juga. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu bermanfaat. Juga jangan lupa pesannya, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Lukman, juga yang disampaikan oleh Bro Suwardi. Mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini, ya. Ustadz Lukman, Bro Suwardi, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.